Mabes, buka CCTV itu. Kalau CCTV itu dibuka, yang 6 apa berapa yang sudah disita, di berita acara, kalau saya baca berita acara tebal ini, saya baca, CCTV belum dibuka. Terus apa lagi? HP. HP-nya Peggy, HP-nya siapa namanya? Vina, HP-nya siapa namanya? Eki, ditambah HP orang-orang yang dihukum ini, disita. Apakah ada bukti percakapan? Ya, ada bukti percakapan, ada bukti WA, ada bukti video dan apa-apa. Ini belum juga dibuka. Nah, 2 ini alat bukti forensik. Nah, satu lagi. Nah, ini kita sudah masuk ke materi perkara ya. Ya, karena pada praktiknya itu akan dibuka di pengadilan. Ya, tapi sekaligus kita ini bukan hanya ini saja. Mengapa saya yakin Peggy ini akan bebas? Nah, saksi. Kalau saya jadi polisi, jadi penyidik sekarang ini, yang saya perdalam adalah apa namanya? Aib. Kenapa? Adanya nama 11 nama itu berasal dari berita acara Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aib. Sama siapa lagi satu? Dede. Ya. Sama satu lagi Mel. Ini yang harus diperiksa. Rudiana diperdalam, dari mana dapat nama 11 ini? Karena ada di berita acara Rudiana. Terus Aib dari mana tahu 11 ini? Ngasih tahu Rudiana. Kemudian Dede dari mana? Jangan-jangan ini pelakunya. Ya, saya tidak duduk ya. Jangan-jangan si Aib ini pelakunya. Kok dia bisa tahu persis? Nah, ini saya curiga besar. Mudah-mudahan Aibnya nggak lari. Bisa jadi pelakunya itu Aib. Nah, ini kalau saya berversi sebagai penyidik, saya kembali ke titik nol. Jadi menyidik si Peggy ini yang ditangkap sekarang ini harus kembali ke titik nol, jangan diambil di tengah. Cari CCTV itu, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semakin kesini kasus pembunuhan Vina dan Eki ini semakin menarik untuk kita bahas. Kali ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap pendapat atau buah pikiran dari ahli dalam sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 5, dan saya berharap juga bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Susno Duaji ini, yang adalah mantan jenderal, yang tentunya beliau mengetahui banyak tentang kasus-kasus dalam dunia kepolisian, dan beliau meminta agar CCTV itu semestinya harus dibuka. Ada 6 CCTV, ada HP-nya almarhum Vina juga di kepolisian. Dan di sisi lain, kita masih menyimak bahwa Aib, si Mel itu harus diperiksa. Karena Aib lah yang memberikan segala informasi ini kepada Ibtu Rudiana. Siapa kira-kira Ibtu Rudiana dan apa perannya ketika kasus pembunuhan Vina ini terjadi? Siapa ini Aib? Siapa ini Mel? Sehingga mereka-mereka ini harus diinterogasi semestinya untuk mencari tahu kebenarannya. Karena jujur, semakin kesini kita yang mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini semakin bingung. Bingung karena munculnya saksi-saksi dadakan, munculnya orang-orang baru. Dan di sisi lain, kita masih menyaksikan bahwa ada dugaan manipulasi data yang begitu luar biasa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Ketika kita bertanya atau ketika ada narasi yang berseliweran di media sosial tentang bagaimana caranya untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina ini, tetapi seolah-olah aparat kepolisian di Cirebon masih menyimpan
segala misteri rahasia ini secara apik. Yang menarik, dalam sidang pra peradilan kemarin pada tanggal 5, itu kita mendengar bagaimana keterangan dari ahli. Dia hanya mengatakan bahwa hanya 2 alat bukti. Apapun pertanyaannya, jawabannya hanya 2 alat bukti. Tidak tahulah, entah ini menunjukkan kebodohan dan kedunguannya atau apapun itu, tetapi inilah fakta. Seolah-olah kasus ini hanyalah sandiwara semata. Mari kita simak komentar dari netizen terkait dengan keterangan ahli dan juga terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Mari kita simak bersama-sama. Apapun pertanyaannya, 2 alat bukti. Apapun persidangannya, 2 alat bukti. Apapun jawabannya, 2 alat bukti. Apapun permasalahannya untuk terdakwa, 2 alat bukti. Kalau begitu, apapun permasalahan tidak terselesaikan karena 2 orang pejabat. Oke? Apapun pertanyaannya, 2 alat bukti. Apapun pertanyaannya, 2 alat bukti. jawabannya 2 alat bukti. Berat sebelah gak, Pak? Jadi apapun makanannya, minumannya, teh Teh botol. botol. 1 kata buat ahli yang ini, Pak. 1 kata aja. Kecewa saya. Kecewa. Kecewa. Ngikutin kasus Pina Cirebon, makin kesini makin seru. Pada nonton nggak sidang pra peradilan si Peggy Setiawan? Keren bener, itu pengacara-pengacara hebat, keren. Saksi ahlinya keren, hakimnya keren. Pokoknya semua keren. Sekarang kita baru percaya. Artinya bukan baru percaya sih, baru ngalamin, baru ngeranapin. Kalau kata orang Betawi mah, ada orang yang tidak dibayar tapi sungguh-sungguh membela yang benar. Seneng banget ngelihatnya kalau orang ada yang ngebelain saat susah, udah ditentuin tersangka. Kesian. Mudah-mudahan keadilan dapat ditegakkan ya. Maju terus para pengacara. Maju tak gentar membela kebenaran. Jangan seperti pengacara-pengacara yang lain, maju tak gentar membela yang bayar. Lanjutin yang mulia. Dari persidangan ini, saya juga menangkap bahwa jawaban-jawaban ahli, tentunya jawaban pertanyaan saya tidak akan ulangin. Jawaban ahli juga selalu menegaskan, hanya ini bentuk penegasan. Jawaban selalu menegaskan bahwa dalam tahap penyidikan yang penting terpenuhi 2 alat bukti, maka sah orang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau yang kemudian hanya sebatas seperti itu saja, maka saya menilai bahwa gampang sekali menetapkan orang sebagai tersangka dan siapapun saja, walaupun bukti itu tidak relevan. Apakah demikian, saudara ahli? Mohon pendapatnya. Saya tidak sependapat dengan apa yang saudara sampaikan. Jadi pada prinsipnya dalam penetapan tersangka tadi, bahwa dasarnya untuk menetapkan tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga putusan MK adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti. Berdasarkan 2 alat bukti. Kalau begitu gampang sekali polisi menetapkan orang tersangka, walaupun bukan bukti yang berkaitan pun diajukan, bisa ditetapkan orang sebagai tersangka, ahli. Apa tetap pendapat saudara seperti itu? Ahli tetap dengan keterangan dari awal 2 alat bukti, 2 alat bukti, 2 alat bukti. Seperti itu. Ya sudahlah. Ada yang namanya Polda polisi ke rumah, nggak ada lagi sampai 8 tahun. Oke. Ya jelas lah Bu, udah nggak ada yang datang lagi. Karena mereka menganggap mereka sudah sukses, mereka berhasil,
berhasil menutup permasalahan ini atau kasus ini dengan cara mereka. Sampai akhirnya setelah kasus ini selesai, lihat aja, Pak Rudiana naik pangkat, dan banyak kejadian-kejadian yang bisa dibilang masyarakat atau netizen sama sekali nggak tahu. Karena yang tahu hanya mereka. Di sini bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya kasus Vina ini atau kejadian yang menimpa Vina, kalau Eki masih dalam tanda kutip ya, tapi kejadian yang menimpa Vina ini, akhirnya Vina menjadi korban ini, itu buntut dari permasalahan yang lebih besar yang ada di dalam institusi ini. Mereka bahu-membahu untuk menyelamatkan marwah institusi sebenarnya. Tetapi lebih jauh daripada itu, yang diselamatkan bukan marwah institusinya. Mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing. Olehnya mereka melakukan banyak hal, itu sidang tertutup segala macam, sampai orang masyarakat tidak tahu menahu bagaimana perkembangannya, siapa yang dikejar, siapa yang sebetulnya terindikasi, dan lain-lain dan lain-lain. Itu sama sekali ditutup rapat-rapat oleh mereka. Kenapa mereka melibatkan orang-orang kecil? Karena mereka anggap orang-orang kecil ini dia tidak bisa apa-apa. Orang-orang kecil ini nggak tahu apa-apa. Kalaupun bersalah sudah dikatakan bersalah dan sudah sampai maaf ya, karena memang ini pengakuan dari mereka, sampai untuk mengaku saja mereka tuh sampai disiksa di segala macam. Ini suatu hal yang menurut mereka itu semua hoax, itu semua kesaksian yang tidak benar yang diungkapkan oleh para korban, para terpidana yang menurut saya mereka adalah korban gitu. Jadi mereka sekarang lagi kebakaran jenggot karena mereka lagi berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka sudah bukan berpikir lagi bagaimana menyelamatkan marwah institusi, bukan. Mereka sedang berpikir bagaimana supaya mereka itu dia tidak masuk, tidak terlibat. Jadi mereka sedang mencoba mencari jalan untuk keluar dari lingkaran ini gitu. Dengan cara mempergunakan posisi kekuasaan jabatan mereka untuk kembali mengintimidasi orang-orang, mengintimidasi netizen, agar supaya mereka tetap berada pada posisi yang sangat nyaman yang sudah mereka rasakan selama 8 tahun ini. Tapi Tuhan gak akan tinggal diam. Masih banyak manusia baik, masih banyak manusia yang memiliki pemikiran yang waras, yang masih punya hati nurani untuk meluruskan permasalahan ini. Mereka sedang berperang dengan diri mereka sendiri. Mereka bukan berperang dengan netizen. Mereka bukan berperang dengan hukum. Bukan. Mereka sedang berperang dengan dirinya sendiri. Karena mereka bingung membawa dirinya kemana jalan yang terbaik untuk supaya bisa lepas dari permasalahan ini. Seringkali saya katakan bahwa kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Saudaraku sebangsa dan setanah air, walaupun seringkali kita menyaksikan bahwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, aparat kepolisian yang ada di Cirebon memang sedang mempertontonkan kebodohan mereka kepada rakyat Indonesia, terlebih khusus kepada masyarakat Cirebon. Makanya seringkali saya katakan bahwa kalaupun Kapolri bersama Bapak Presiden Joko Widodo tidak membentuk tim pencarian fakta terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, garda terdepan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan ini adalah masyarakat yang ada di Cirebon atau masyarakat yang ada di Jawa Barat di bawah naungan dari Polda Jabar ini. Kenapa saya harus katakan demikian? Jangan sampai ke depannya masih ada korban dari masyarakat-masyarakat yang lain yang ada di kota Cirebon. Karena memang kelakuan dari
aparat penegak hukum di Cirebon ini memang sudah seperti ini. Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan, menurut saya secara pribadi adalah korban kezaliman dari penegak hukum yang ada di kota Cirebon. Bagaimana tidak? Kita masyarakat Indonesia saat ini sedang dipertontonkan dengan kebodohan dan kedunguan tentang ketidakmampuan dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon untuk menangkap seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Mari kita berpikir dengan logika akal sehat kita. Apa iya sesulit itukah untuk menangkap Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan butuh waktu 8 tahun lamanya ini? Padahal Peggy Setiawan ini tidak lari kemana-mana. Peggy Setiawan hanya bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan, sebagai kuli bangunan. Dia tidak pernah menyembunyikan dirinya. Dia tidak pernah melarikan diri kemana-mana. Apakah ini yang dikatakan oleh aparat kepolisian bahwa Peggy Setiawan adalah tersangka utamanya? Sangat tidak masuk di akal. Apapun alasan dari pihak kepolisian, saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia hari ini sudah sangat cerdas. Rakyat Indonesia hari ini mereka mampu untuk berpikir dan menggunakan logika akal sehat mereka. Dan rakyat Indonesia tidak sebodoh seperti apa yang kalian pikirkan. Hari ini sebenarnya rakyat Indonesia ini sedang menyaksikan tentang kualitas, tentang profesionalitas dari aparat kepolisian di Cirebon dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Tidak heran bila pada akhirnya ada rasa ketidakpercayaan dari masyarakat Indonesia kepada institusi kepolisian Republik Indonesia. Tidak heran bila adanya ungkapan rasa kekecewaan yang begitu mendalam, yang begitu luar biasa dari masyarakat Indonesia kepada aparat penegak hukum di bangsa ini. Karena begitu sadisnya cara-cara licik, cara-cara munafik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bangsa ini. Berbicara tentang aksi kejahatan, ada polisi di sana, ada polisi di dalamnya. Berbicara tentang bisnis narkobai, ada aparat di dalamnya, ada oknum di dalamnya. Berbicara tentang judi online, ada juga aparat di dalamnya. Segala lini kejahatan ada aparat yang terlibat di dalamnya. Apakah kita masih percaya dengan institut kepolisian Republik Indonesia yang punya kelakuan, yang punya kepribadian, yang dipertontonkan kepada kita rakyat Indonesia melalui oknum-oknum yang benar-benar biadab menurut saya? Bayangkan, bisnis prostitusi pun ada aparat di dalamnya. Curian motor pun ada aparat di dalamnya. Bandar narkoboy kelas internasional pun ada aparat yang terlibat di dalamnya. Dan yang sekarang lagi ramai diperbincangkan di media sosial juga tentang kasus dari Afif Maulana yang katanya melibatkan 17 anggota kepolisian itu. Sangat miris kualitas penegakan hukum di bangsa ini. Sehingga saya mengajak kepada kita rakyat Indonesia, yang namanya kebenaran harus kita berani untuk melawannya demi menegakkan keadilan. Karena keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi para penguasa. Itu yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai besok lusa masih ada masyarakat-masyarakat kecil yang selalu menjadi korban kezaliman dari aparat penegak hukum di bangsa ini.
Mari kita lanjutkan lagi. Di kasus Vina ini banyak yang terjebak. Yang dianggap mudah, gampang, tidak ada perlawanan. Ternyata perlawanannya ini banyak sekali. Yang dianggap orang lemah dan tidak mampu, jikalau mereka dikorbankan, tidak ada akan yang membela. Ternyata banyak yang membela kan? Betul, banyak yang bela. Disinilah kesombongan manusia kita bisa tahu, ya. Makanya jangan sombong dan takabur. Jangan menganggap orang kecil itu tidak mampu. Ternyata orang kecil itu banyak yang simpatisan terhadap mereka. Bukan begitu? Betul sekali. Ya. Bosku. Betul, ya. Betul sekali. Makanya kita nggak boleh sombong ya sesama manusia, ya. Kemampuan seseorang tidak boleh diukur dengan manusia. Allah yang menentukan segala sesuatunya. Terima kasih. Iya. Ahli tadi, menurut kami, tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ahli ini tidak objektif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Itu ke satu. Yang kedua, kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia, sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Yang ketiga, dia setiap kali ditanya, dia selalu lari kepada dua alat bukti. Sepertinya apapun makanannya tes sosro. Itu. Jadi kami kecewa sekali dengan ahli ini. Kami bertanya itu maksudnya adalah untuk membuat kesimpulan besok kita mau kasih ke hakim. Tetapi jawabannya seperti itu ya. Merubah penampilan atau performance gitu ya. Ya sedemikian rupa sehingga umpamanya tidak sama dengan 8 tahun yang lalu. Menurut saya seharusnya tetap ada yang dibawa gitu. Umpamanya rambut keriting. Rambut keriting itu diluruskan bagaimanapun ya. Itu kan pasti bakal keriting lagi karena keriting basicnya memang keriting. Betul. Ya, sama dengan luka itu tadi. Tato, ya kan? Tato gitu ya yang dihilangkan itu pasti sampai kapanpun juga ada bekasnya gitu. Ada nggak mungkin jadi bersih sama sekali itu nggak mungkin kalau menurut saya. Apalagi kecuali dengan laser yang mahal ya. Apalagi dia bukan orang kaya, umpamanya dibawa ke Singapura di operasi sedemikian rupa sehingga hilang gitu. Iya kan? Nah, ini kan Peggy yang kerjanya buruh bangunan gitu ya. Nah, itu juga menggambarkan bahwa nggak mungkin gitu. Sampai sedetil itu dia menghilangkan jejak semuanya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan gitu. Nah, tapi ini semua kembali kepada kewenangannya hakim. Ya, apakah hakim bisa diyakinkan dengan argumen para pihak ini? Nah, tinggal nanti kita tunggu putusannya. Kan begitu sebenarnya. Dan sidang pembuktian kemarin baik. Lah yo toh. Pencerahan-pencerahan yang seperti ini yang wajib kita share sebanyaknya dan viralkan yo. Meskipun sudah 8 tahun, kalau keriting itu ya tetap keriting meskipun mau di rebonding berapa kali pun ya. Soalnya basicnya pun sudah keriting yo pura lho. Terus masalah tato mau dihapus pakai laser mahal pun bekas itu tetap ada, tapi si Mas Peggy kan nggak keriting. Terus tato pun itu kan nggak ada di sini yo, melainkan di tangan di sini itu pun tato bintang itu pun dihapus, itu loh masih bekas yo. Tapi bukanlah Peggy Setiawan, tapi Peggy Perong yang dicari. Jadi kita doakan buat Pak Hakim agar mengambil kesimpulan dan keputusan bisa sejujur dan seadil-adilnya. Ayo lur, share informasi-informasi yang seperti ini yang mencerahkan yo, yang tidak memojokkan salah satu pihak tapi berbicara sesuai fakta kebenaran. Setuju apa ora? Tolong tulis di kolom komentar. Bebaskan Mas Peggy Setiawan, tangkap Peggy Perong, jangan ngelang. Halo guys, ada statement dari Pak Susno Duaji yang menyarankan kalau tim penyidik sekarang untuk kembali dari awal, kembali dari titik nol untuk mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Nggak mungkin lah Pak. Saya kira Bapak mungkin lebih tahu Pak. Mereka akan kembali dari titik nol. Mereka akan kembali dari mana? Karena mereka sudah sampai ke titik nadir Pak. Mereka sudah sampai ke titik nadir.
yang mereka nggak sangka sama sekali kalau kasus ini akan terangkat kembali. Mereka menganggap kasus ini tuh sudah selesai sejak 2016. Ya, jadi memang untuk menyelesaikan kasus ini, usulan dari Pak Susno Duaji ini dia patut dipertimbangkan, bukan hanya dipertimbangkan, tapi harusnya dijalankan. Tapi akankah pihak Polda Jawa Barat, Kepolisian Cirebon akan menjalankan ini? Saya sih nggak yakin, Pak. Mereka akan balik muter seperti ini sampai kebingungan gitu loh. Jangankan kita, mereka juga pasti kebingungan. Nggak mungkin mereka balik ke titik nol untuk memulai penyidikan perkara ini kembali, karena mereka sudah sampai ke titik nadir. Mereka sudah dalam ancaman, dalam 8 tahun mereka sudah keenakan gitu. Tetapi usulan Bapak untuk membawa Pak Rudiana itu sangat penting sekali, dan itu harus dipush, itu harus dikejar, bahwa Pak Rudiana itu harus maju dan bertanggung jawab secara penuh, karena permasalahan ini atau diputuskannya korban-korban yang menjadi tersangka. Saya bilang korban menjadi tersangka karena mereka memang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, mereka yang sudah menjadi korban, menjadi tersangka, mereka adalah korban-korban yang harus bisa segera direhabilitasi. Mereka harus segera dibebaskan gitu dari segala sesuatu tuduhan, apalagi mereka sudah menjalankan 8 tahun, dan ini bukan hal yang sangat mudah untuk seseorang menjalankan kehidupan di mana mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang salah dalam kehidupan, tapi mereka dipersalahkan. Dan ini yang jadi concern kita sekarang untuk bisa membantu gitu. Pak Susno Duaji semoga tidak lengah juga dan tidak menyerah juga, seperti Mbak Widya, seperti Kang Dedi, dan pengacara-pengacara sekarang yang sedang mendampingi Peggy Setiawan Sikuli Bangunan yang menjadi target mereka sejak 2016. Tapi Peggy Setiawan ini mereka anulir lagi pada saat 8 tahun terakhir karena mereka merasa masalahnya sudah selesai gitu. Jadi mungkin ini opini saya, dan saya merasa opini saya ini bisa sependapat juga dengan teman-teman warganet yang ada, dan kita mendukung penuh untuk bisa segera menguak kasus ini lebih terang benderang, dan bukan untuk memalukan institusi, bukan, tetapi justru untuk memperbaiki marwah institusi, karena sudah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan pribadi mereka demi masa depan mereka, demi masa depan orang-orang yang mereka kasihi. Kita juga punya orang yang kita kasihi, tapi bukan harus mengorbankan satu negara. Benar sekali. Citra atau marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia hari ini sudah benar-benar rusak, sudah benar-benar hancur, hanya gara-gara ulah dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon yang tidak becus dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Terlepas dari komentar netizen tadi, kita rakyat Indonesia hari ini memang sedang dipertontonkan dengan perbuatan hukum yang menurut saya tidak pantas untuk dicontohi kepada masyarakat Indonesia. Ketika kita menyaksikan ada begitu banyak sandiwara, ada begitu banyak rekayasa, ada begitu banyak mafia, manipulasi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Apa yang dikatakan oleh netizen tadi memang benar, bahwa citra kepolisian Republik Indonesia hari ini sudah rusak, sudah hancur. Seorang Susno Duaji yang adalah mantan jenderal yang saat ini sudah menjadi purnawirawan saja merasa malu dengan Institut Kepolisian Republik Indonesia ketika beliau harus menyaksikan kualitas-kualitas yang dipertontonkan dari aparat kepolisian Republik Indonesia ini. Beliau sangat malu. Beliau bersuara lantang bersama Kang Deddy Mulyadi, bersama Mbak Widya pemilik akun Dagelan Politik. Sebenarnya itu adalah suara-suara dari kita rakyat Indonesia untuk menuntut yang namanya keadilan, untuk menuntut yang namanya kebenaran, adanya transparansi
dalam penyelesaian kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Karena seringkali kita sebagai rakyat sudah tidak percaya lagi. Kita sudah sangat kecewa dengan Institut Kepolisian Republik Indonesia, khususnya aparat kepolisian yang sedang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Dan untuk mengembalikan marwah atau citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia yang sudah rusak di mata masyarakat ini, minimal Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo harus mengambil langkah-langkah ataupun keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang tegas dan terukur. Kami sebagai rakyat tidak mau lagi mendengar ketika ada oknum yang melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik dalam Institut Kepolisian Republik Indonesia, lalu Bapak Kapolri hanya mengatakan, saya mau mengingatkan dengan tegas, saya mau mengingatkan dengan keras, saya kasih peringatan dan lain sebagainya. Rasa-rasanya itu sudah muak bagi kami rakyat Indonesia. Yang kami butuh hari ini, semua aparat kepolisian, oknum-oknum yang tidak taat lagi akan aturan, akan kode etik dalam Institut Kepolisian Republik Indonesia, tolong itu dipecat, Pak. Tolong itu dicopot dia dari jabatannya. Karena manusia-manusia biadab seperti itu tidak layak lagi untuk memakai seragam coklat. Sampai hari ini pun, saya sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, saya memandang bahwa aparat kepolisian itu adalah untuk mengayomi, untuk melindungi, dan untuk melayani masyarakat Indonesia. Tetapi hari-hari belakangan ini, kami selalu dipertontonkan dengan sikap-sikap arogan, dengan hal-hal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu sendiri. Tadi saya sudah beberkan, saya sudah jelaskan, aksi curian motor, ada oknum polisi di dalamnya. Itu terjadi di Medan. Bandar narkoba kelas internasional, ada oknum polisi di dalamnya. Bandar judi online, ada juga oknum polisi di dalamnya. Kalau seorang polisi dia tidak mampu untuk memberikan contoh atau teladan kepada masyarakatnya, apakah ia masyarakat menghormati? Apakah ia masyarakat masih percaya? Apakah ia masyarakat akan terus mengikuti segala kebobrokan, segala kebrutalan terjadi dalam aparat kepolisian ini? Tentunya tidak. Rakyat Indonesia hari ini sudah sangat waras, sudah sangat pintar, sudah sangat cerdas. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasikan kita semua. Dan kita tetap pantau terus dari perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Semoga saja ada keadilan yang berpihak kepada kita, rakyat biasa, orang-orang kecil yang tidak punya apa-apa. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.